Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 2892150 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Malam kelas B. Dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah SM. Saya akan mempresentasikan UTS Analisis Laporan Keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. 1. Profitabilitas. Salah satu tujuan dari melakukan analisis keuangan adalah untuk mengetahui profitabilitas sebuah perusahaan. 2. Solvabilitas. Tujuan dari melakukan analisa laporan keuangan yang selanjutnya adalah sebagai solvabilitas perusahaan. 3. Likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan untuk mengukur bagaimana perusahaan dapat secara lancar melakukan kewajibannya. 4. Stabilitas. Tujuan lainnya dari melakukan analisis keuangan untuk mengetahui stabilitas perusahaan. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. 1. Neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang dapat di dalam neraca adalah data histori aktiva. 2. Laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan akan sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya, ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. 3. Laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan diperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau sebuah sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. 4. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode yang melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. 2. Analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini dikerap dipakai sebagai melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini dikerap dikatakan sebagai metode statis. 3. Analisis industri. Di samping metode horizontal dan vertikal, ada satu lagi metode dalam analisis laporan keuangan. Nama metode ini adalah analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. 1. Memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. 2. Memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. 3. Mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai standar akuntansi keuangan. 4. Menganalisis laporan keuangan. Gunakan metode serta teknik analisis yang telah dijelaskan di atas merupakan langkah terakhir. Analisis laporan keuangan dapat menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Teknik analisis laporan keuangan. 1. Comparative statement. 2. Trend percentage analysis. 3. Common size statement. 4. Statement of change in work capital. 5. Cash flow statement. 6. Ratio analysis. 7. Gross profit margin. 8. Break even analysis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.